Pada pagi hari tanggal 7 Januari 2025, penduduk kawasan Pacific Palisades di sebelah barat Los Angeles melihat asap mengepul dari perbukitan di seberang rumah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, luas kebakaran menyebar dari 4 hektare menjadi lebih dari 80 hektare. Pada jam-jam berikutnya, kobaran api melalap perumahan, sejumlah bioskop, berbagai restoran, pertokoan, dan sekolah-sekolah. Pada pagi hari tanggal 9 Januari, kebakaran Palisades telah melalap lahan seluas 6.974,35 hektare atau 69,7 km persegi, atau hampir 1,5 kali luas wilayah Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di seluruh wilayah LA. Kepala Ahli Meteorologi AccuWeather Jonathan Porter mengatakan ini adalah salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah kota di California itu. Perkiraan awal menaksir kerugian akibat kebakaran di angka 52 miliar AS$ hingga 57 miliar AS$ atau setara 864 triliun hingga 928 triliun rupiah. Mengapa kebakaran ini begitu dahsyat dan mengapa penyebarannya begitu cepat? Satu, tanaman rimbun meningkat pesat. Periode hujan lebat tahun 2024 yang disebabkan El Nino diakini menaikkan risiko kebakaran pada musim dingin ini. Hujan sering dianggap sebagai pemadam kebakaran. Apabila hujan terjadi saat kebakaran berlangsung, maka itu adalah hal yang buruk bagi api, kata Rory Hadden, peneliti ilmu kebakaran di Universitas Edinburgh. Di sisi lain, curah hujan tinggi dapat menyebabkan tanaman tumbuh dengan cepat. Kondisi ini justru menjadi bumerang ketika musim kering berlangsung karena tanaman rimbun bisa membuat kebakaran hutan semakin intens. Dua, angin Santa Ana. Angin kencang menggerakkan api dari lereng gunung di sebelah barat Los Angeles bergerak cepat. Api merambat melalui vegetasi yang sudah mengering, kemudian menghabisi kawasan Pacific Palisades di dekat Santa Monica. Kondisi angin yang panas dan kering menghilangkan kelembapan pada tanaman. 3. Bara api. Selain mengipasi kobaran api dan mendorong penyebarannya, angin-angin ini juga membawa bara api terbang jauh. Hadden menyebut bara api ini sebagai firebrans yang merupakan penyebab utama hilangnya struktur dalam kebakaran hutan. Angin kencang memicu munculnya bara terbang dari tanaman yang terbakar. Bara api ini dapat menimbulkan kebakaran baru jauh dari kobaran api sebelumnya. 4. Bukit dan ngarai. Lanskap berbukit di wilayah Los Angeles turut meningkatkan risiko yang ditimbulkan kebakaran hutan. Api akan menyebar dengan sangat cepat ke atas bukit, kata Hadden. Fitur geografis seperti ngarai dan jurang membuat perilaku api menjadi sangat ekstrim dan menantang. Sepertinya tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa melawan kobaran api dengan cara normal. Topografi ini tidak hanya meningkatkan risiko penyebaran api, tetapi juga membuat evakuasi lebih sulit. Di daerah Palisades, jalan-jalan sempit di lereng bukit semakin mempersulit orang-orang yang berusaha untuk melarikan diri. 5. Perubahan iklim. Masih terlalu dini untuk memastikan apakah perubahan iklim kebakaran menjadi faktor penyebab kebakaran Los Angeles. Di sisi lain, perubahan iklim telah dikaitkan dengan memburuknya kebakaran hutan secara global. Matt S1 MCHE Pronunciation Grad dalam laporannya untuk BBC News menyebut peningkatan jumlah hari ketika kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko kebakaran. Keadaan ini semakin diperparah perubahan iklim. Hadden mengatakan perubahan iklim bukan semata menyebabkan dunia semakin panas, melainkan turut memicu bentangan kondisi ekstrim yang terjadi selama ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.